bahwa masyarakat Jawa Barat betul-betul menolak pergantian nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Kepada KDM Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, kembalikanlah nama Al-Ihsan, nama yang sudah baik, nama yang sangat sudah bagus sekali secara hukum syariat agama Islam. Kalau seandainya Bapak merubah dari nama Al-Ihsan kepada RSUD Welas Asih, ini Bapak ini terindikasi seolah-olah Bapak ini membenci simbol-simbol Islam, betul? Membenci tentang syariat Islam, betul? Jangan campurkan antara syariat dengan budaya. Budaya ya budaya, syariat ya syariat. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada yang menarik dengan perkembangan dunia politik di Provinsi Jawa Barat. Coba kita amati baik-baik. Pasukan celana jingkrak ini dulunya sering melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Monas yang kita kenal dengan pasukan nasi bungkus. Sekali lagi, pasukan celana jingkrak ini dulu mereka biasa melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Monas yang kita kenal dengan pasukan nasi bungkus. Tetapi hari ini mereka sudah berpindah ke Provinsi Jawa Barat. Dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bersama-sama orasi dengan toa yang suaranya menggelegar, di mana mereka menolak terkait dengan perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih. Padahal Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat sudah bertemu, sudah membangun komunikasi dengan Ketua Yayasan Rumah Sakit Al-Ihsan yang kini sudah menjadi Rumah Sakit Welas Asih itu. Tetapi dalam cuplikan video tadi, menariknya mereka menggiring bahwa Kang Deddy Mulyadi membuat sebuah kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga mereka dengan tegas mengatakan bahwa syariat ya syariat, budaya ya budaya. Saya pikir persoalan ini sudah selesai ketika Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan Ketua Yayasan Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan itu. Tetapi hari ini ternyata ada aksi unjuk rasa yang datang dari kelompok API dan mereka mengatasnamakan masyarakat Jawa Barat. Sekali lagi, aksi unjuk rasa mereka ini itu mengatasnamakan masyarakat Jawa Barat. Kalau saya perhatikan dalam berbagai macam komentar, bahkan ada beberapa masyarakat Jawa Barat yang men-stitch video ini. Mereka mengatakan dengan tegas bahwa masyarakat Jawa Barat yang mana yang menolak perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih itu. Mereka mempertanyakan itu. Masyarakat Jawa Barat yang mana? Artinya bahwa setelah Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan Ketua Yayasan, bahkan dengan Direktur Rumah Sakit di RSUD Al-Ihsan itu, sudah ada komunikasi yang matang. Bahkan beberapa waktu lalu, KDM sempat menjelaskan tentang makna dari logo RSUD Welas Asih itu. Tetapi, kalau saya perhatikan bahwa segala kebijakan, segala keputusan ataupun gagasan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi selalu tidak benar oleh para pembenci, terlebih khusus mereka-mereka ini
yang dalam tanda kutip kalau saya perhatikan ini adalah pendukung dari Anies Rashid Baswedan. Sehingga tadi saya katakan dengan tegas bahwa pasukan celana jingkrak yang dulunya biasanya melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Monas, yang kita kenal dengan pasukan nasi bungkus itu, hari ini mereka sudah pindah ke Provinsi Jawa Barat untuk menolak berbagai macam kebijakan dan keputusan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Bahkan mereka tidak segan-segan mengancam Kang Deddy Mulyadi bahwa jikalau nama itu tetap memakai welas asih, maka mereka akan menghadap Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Jujur, saya merasa lucu ketika ada narasi-narasi yang datang dari manusia-manusia sakit hati, dari pasukan-pasukan celana jingkrak yang mengatasnamakan masyarakat Jawa Barat ini. Karena saya sangat yakin, mungkin 90% atau 95% masyarakat Jawa Barat menyetujui dengan kebijakan atau keputusan dari Kang Deddy Mulyadi tentang perubahan nama Rumah Sakit Umum Al Ihsan itu menjadi RSUD Welas Asih. Inilah kelompok-kelompok provokator, kelompok-kelompok yang mau mengadu domba, kelompok-kelompok yang tidak ingin Jawa Barat itu menjadi provinsi yang istimewa. Mereka ini adalah manusia-manusia yang gagal move on, manusia-manusia yang dalam isi kepala mereka itu selalu menentang segala keputusan, segala gagasan, segala kebijakan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi. Karena beberapa waktu lalu junjungan mereka si Rizik Syihab ataupun si Alfian Tanjung itu bahkan mengajak perang dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan sekarang pasukan-pasukannya mulai melakukan aksi unjuk rasa kepada Gubernur Jawa Barat di depan Gedung Sate, di depan kantor Gubernur Jawa Barat. Sangat memalukan. Dan saya pikir Bapak Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia pun pasti akan merasa lucu dengan manusia-manusia munafik, dengan manusia-manusia yang sedang menggoreng segala kebijakan, segala gebrakan dan gagasan dari Kang Deddy Mulyadi ini dengan isu agama. Karena saya tahu bahwa di bangsa ini isu yang paling mudah untuk dihasut, untuk dipropaganda dan untuk dijual itu adalah isu soal agama. Sehingga tadi mereka menentang keras dengan alasan bahwa perubahan nama itu bertabrakan dengan syariat Islam. Mari, berikut ini saya akan mempersembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh pasukan celana jingkrak ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Alhamdulillah, tadi kita diterima satu oleh Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, ya, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, kemudian oleh Direktur Rumah Sakit Al Ihsan yang sekarang berganti nama jadi Welas Asih, dan wakil direkturnya. Pada pertemuan tadi saya sampaikan bahwa kami bermaksud menyampaikan aspirasi kepada gubernur. Sehubungan gubernur tidak
kita bergerak satu, karena beliau adalah kader Gerindra, kita kan harus isi apa lagi? Ke DPRD Jawa Barat kita sudah, betul tidak? Nah, kita kemudian ke gedung sate juga sudah, dia kan belum menerima. Kalau ternyata dia tidak juga menerima, kemudian juga tidak membatalkan, maka kita akan coba ikhtiar lanjutan apa? Yaitu datang ke Presiden Prabowo. Siap hadir? Siap. Yang menyimak siap hadir? Siap. Nah, nanti kita datang kepada Ketua Umum Gerindra. Kita sampaikan bahwa kader Gerindra ketika jadi Gubernur Jawa Barat membuat kebijakan yang berpolemik di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga harapan kita segera ditegur. Karena kita mengetahui kalau Presiden kan sekarang lagi rajin rekonsiliasi. Kok ini malah rajin berpolemik gitu. Ini paradoks ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa memecah belah. Apalagi tadi kita sampaikan ada isu, ada informasi juga, dan terkait bukan isu, ada informasi dan paling bahwa di tempat lain itu nama tempat pendidikan agama lain. Jadi, insya Allah nanti kita tunggu dalam beberapa hari ke depan. Manakala tidak ada keputusan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka insya Allah kita akan melanjutkan aksi untuk datang ke Gerindra, ke DPP-nya atau ke Pak Prabowo supaya ditegur jadi Mulyadi sebagai kader Gerindra yang jadi Gubernur Jawa Barat tapi membuat polemik. Setuju? Takbir! Allahu Akbar! Sekian cukup ya. Nanti insya Allah akan ditutup pulang dengan tenang. Nah, sebelum ditutup saya minta buat menjaga sikap. Nanti saya bantu putar di sana singkat, ditalar, ikuti, dan kita siap untuk suarakan secara masif. Siap ya? Siap. Geus aya deui nu demo KKDM pedah masalah rumah sakit Al Ihsan diganti jadi rumah sakit Welas Asih. Balik atasnamakeun masyarakat Jawa Barat. Oh, jeung atasnamakeun masyarakat Jawa Barat, urang masyarakat Jawa Barat teu hayang ngademo. Ngatasnamakeun we atuh pasukan pembenci KDM anu sok berkedok agama. Anu orasina teh dengan make kopiah bodas make sorban. Aduh, agama dipake kedok wae jeung jerang batur. Ih, aing ngerakeun agama tuh dah. Jeung ngatasnamakeun masyarakat Jawa Barat, ngatasnamakeun ulama. Da ulama mah teh kalitu atuh ulama nu bener mah. Ih, aneh. Kuduna ge nu di demo mah nu korupsina atuh. Anu korupsina diantep, anu ganti ngaran bari ngabenahan di demo. Teu galering mah. Jeung jelemana teh eta deui deui anu ulamaana teh anu sok demona teh. Apal beunang anger we eta. Lucu aja. Pika serieun. Tapi pika sebeleun. Aduh Gusti. Jika atuh agama lah tong dipake wae alat yang gitu. Sedih urang ge Islam saruanya asa sedih agama dipake alat wae gitu. Wallahu alam bisawab. Bahwa masyarakat Jawa Barat betul-betul menolak. Maaf nih Pak, maaf banget. Warga Jawa Barat yang mana Pak? Hah? Warga Jawa Barat yang mana? Warga Jawa Barat yang mana Pak? Ya, yang Bapak wakilin, yang katanya menolak terkait rumah sakit Al Ihsan diganti nama menjadi Welas Asih. Yang mana Bapak? Hah? Warga Jawa Barat yang mana? Nih, gua salah satu warga Jawa Barat juga, termasuk kan bahkan ya warga Jawa Barat nih. Tidak Pak, tidak terwakilkan atas demo Bapak. Saya tidak menolak terkait rumah sakit Al Ihsan tersebut diganti menjadi rumah sakit Welas Asih namanya. Kagak saya mah bodoh teuing. Mau diganti rumah sakit Welas Asih kek, mau diganti namanya jadi Asri Welas kek. Bodoh amat gitu ya. Kagak menolak. Itu nih ya, gue kan udah sering ngomong gitu ya, kalau gue lagi nge-reaction, lagi mengkritik orang-orang mereka yang lagi pada demo. Gini ya, kalau demo itu kalau memang mengatasnamakan warga atau masyarakat, apalagi ini nih mengatasnamakan warga Jawa Barat, setidaknya kata gue apa dari kemarin-kemarin kan gue ngomong yang lagi zaman demo di Subang juga ya, mengatasnamakan rakyat Subang tuh. Sekian juta rakyat Subang turun tuh ke jalanan demo, itu baru namanya demo.
Lah ini nih contoh lagi, masa ya gua harus ngasih contoh lagi baik sih ya. Alah. Nih ya dengerin Bapak ini ngewakilin katanya menolak rumah sakit itu berganti nama, ngewakilin warga Jawa Barat. Orang mah kalau emang mewakili mengatasnamakan warga Jawa Barat, setidaknya lu bawa gerombolan itu, Pak. Setengahnya dari warga Jawa Barat. Itu baru namanya benar mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan warga Jawa Barat. Kalau tibang datangnya tibang cuma satu mobil bak kayak begitu mah kagak usah ngebawa-bawa nama warga Jawa Barat dah. Ya, kagak usah nyari perkara. Kalau tibang dia mau ngebawa satu mobil bak kayak begitu, apa dua mobil bak kayak begitu mah itu bukan mengatasnamakan warga Jawa Barat atau masyarakat Jawa Barat, bukan. Bilang aja mengatasnamakan satu golongan. Udah gitu aja ya, nggak usah ngebawa-bawa lagi dan lagi tameng masyarakat warga gitu yang dibawa. Padahal mah warga-warga yang lain juga pada santai-santai aja, kagak ada yang keberatan. Heran deh. Lagu lama kalau setiap demo itu dikit-dikit mengatasnamakan warga A, warga B, warga C. Tapi yang datang tibang 50 orang, 20 orang, 15 orang. Aduh, ampun dah. Udah yuk, pulang yuk, bubar yuk. MPLS udah kelar. Yuk, besok malam minggu. Udah, santai. Main gitu kemana, naik odong-odong begitu. Udah yuk, MPLS udah kelar yuk. Udah yuk, mainan toanya yuk. Taruh yuk, toanya taruh yuk. Udah yuk Debu itu banyak tuh di pipi nanti, debu banyak banget debu. Udah yuk kita cuci muka pakai sabun pepaya, pakai toner, pakai serum, terus bobok cantik. Yuk besok kita main jalan-jalan naik kereta api weekendan. Yuk udah udah taruh toanya itu ya. Udah yuk bubar udah bubar ya. Pemirsa sekalian, mari kita coba ingat kembali di saat Anies Rashid Baswedan masih menjadi gubernur Jakarta. Kala itu Anies Rashid Baswedan mengganti seluruh nama rumah sakit di Jakarta menjadi rumah sehat, bukan rumah sakit. Dari rumah sakit menjadi rumah sehat. Apakah pasukan-pasukan celana jingkrak ini mereka melakukan aksi unjuk rasa? Tidak sama sekali. Perubahan nama jalan juga yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Apakah ini bertentangan dengan syariat Islam? Atau apakah mereka berbondong-bondong melakukan aksi unjuk rasa? Tentu saja tidak. Saya merasa lucu dengan manusia-manusia yang hanya 3 atau 4 ekor ini, lalu mereka mengatasnamakan masyarakat Jawa Barat. Saran saya untuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, kalau manusia-manusia seperti ini datang lagi ke gedung sate, siapkan saja nasi jinggo yang 5.000 tuh Pak. Kayaknya mereka sedang kelaparan. Dengan aqua gelas yang kecil, yang satu dosis isi 40 itu, taruh saja di depan gedung sate, pasti mereka akan ambil. Karena dulu di Jakarta, ketika mereka duduk di Tugu Monas, kelompok-kelompok mereka ini dulu dijuluki sebagai pasukan nasi bungkus. Jujur, saya tidak mengerti dengan isi otaknya mereka ini. Mereka tidak memahami bagaimana caranya untuk membenahi sebuah wilayah. Dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwa perubahan nama dari Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih itu punya alasan yang kuat berkaitan dengan kasus korupsi. Kalau orang yang berpikir waras bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sesungguhnya sedang menyelamatkan nama yang katanya mereka itu bertentangan dengan syariat Islam itu, Al Ihsan, simbol keislaman yang patut dijaga, patut dirawat, tentang kasih dan kebaikan.
Tetapi memang agak sulit kita menjelaskan kepada manusia-manusia pasukan celana jingkrak ini. Sekalipun kita kuliahin mereka setahun, 2 tahun, 3 tahun, apa yang kita ngomong tidak akan masuk di isi otaknya mereka. Tidak akan masuk di isi kepalanya mereka. Karena memang SDM-nya mereka seperti itu. Mereka ini ibaratnya seperti kerbau yang dicocok hidung. Saya sangat yakin ada aktor-aktor di belakang mereka ini yang menyuruh mereka untuk melakukan aksi unjuk rasa, dan juga aktor-aktor ini hanya menyediakan nasi bungkus dengan aqua gelas. Dan peristiwa ini sudah basi. Karena dulu pasukan-pasukan ini sering melakukan aksi unjuk rasa, sering berkuar-kuar di Tugu Monas. Dan sekarang mereka pindah ke Jawa Barat. Apakah di suatu hari nanti Kang Deddy Mulyadi juga akan menyediakan nasi jinggo yang harga 5.000 dengan aqua gelas yang 1 dos isi 40 pieces itu? Jujur, walaupun mereka pada akhirnya ingin menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya pikir Prabowo Subianto juga tidak akan meladeni manusia-manusia yang pola pikirnya tidak waras. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat hari ini itu sangat berkesinambungan dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat itu pasti ada komunikasi secara intern dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, di mana Bapak Prabowo Subianto ini adalah Ketua Umum Gerindra. Tetapi sekali lagi, saya secara pribadi memahami dengan pasukan-pasukan celana jingkrak, dengan pasukan-pasukan nasi bungkus, dengan pasukan-pasukan yang dulunya berkuar-kuar di Tugu Monas, yang kini mulai pindah ke Jawa Barat itu, mengatasnamakan masyarakat Jawa Barat. Dan saya pikir kalian sama sekali tidak mengatasnamakan masyarakat Jawa Barat. Karena yang saya tahu, masyarakat Jawa Barat itu mereka sangat mendukung kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Mereka sangat mengapresiasi gebrakan dan gagasan dari Kang Deddy Mulyadi. Apalagi Kang Deddy Mulyadi ingin menyetarakan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Welas Asih hari ini setara dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin itu. Mari, saya hanya berpesan kepada masyarakat Jawa Barat, jangan mudah dihasut. Jangan mudah diprovokasi dengan pasukan-pasukan celana jingkrak ini. Manusia-manusia ini dulu sering kita juluki sebagai pasukan yang sedang mabuk kencing onta. Tetapi hari ini, ketika Anies Rashid Baswedan tidak menduduki jabatan apapun, mereka mulai berkuar-kuar kembali di media sosial, nyinyir dengan segala keputusan dan kebijakan dari pemerintah, mengatasnamakan masyarakat Jawa Barat. Tetapi sayang, masyarakat Jawa Barat jauh lebih cerdas. Masyarakat Jawa Barat tidak mudah untuk dihasut, tidak mudah untuk diprovokasi. Silakan kalian berkuar-kuar sampai lidah menjilat aspal pun, saya pikir masyarakat Jawa Barat tidak akan peduli. Dan saya sangat yakin nama Rumah Sakit Welas Asih itu akan tetap berdiri kokoh, akan tetap menempel di Rumah Sakit Welas Asih itu sendiri. Sadar, semoga apa yang kalian lakukan itu benar-benar
bisa membuat kalian berpikir lebih waras. Karena di mata saya, manusia-manusia melakukan aksi unjuk rasa ini adalah pasukan-pasukan celana jingkrak yang sama sekali tidak perlu kita peduli. Biarkanlah mereka berkoar-koar sampai kerongkongan kering sekalipun, abaikan saja. Intinya, jangan pernah merusak fasilitas-fasilitas pemerintah dan lain sebagainya. Kalau hal itu sampai dilakukan, di mana fasilitas-fasilitas itu dibangun dengan menggunakan pajak rakyat, maka kalian, saya sangat yakin, pasti akan berhadapan dengan masyarakat Jawa Barat yang sesungguhnya. Itu saja komentar singkat dari saya. Semoga saja cuplikan video ini bisa mengedukasi kita dan bisa menyadarkan kita, khususnya masyarakat Jawa Barat, agar jangan mudah dihasut, agar jangan mudah diprovokasi dengan pasukan-pasukan celana jingkrak yang sedang ngemis nasi jinggo atau aqua gelas di depan gedung sate itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.